Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapang malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ibadah ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam ba'duha. Nanti jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min khaisul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari setiap ilmu. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, napa? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane Nur yang Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu isi apal sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini tersoro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya ada setuju yang normal saja karena nanti sore Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat nanti keribetan apa? Orang kemudian enggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin iku tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun Nabi fi Azhar itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Itu biasa. Itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isa namung tiba nggih dabak tapi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Hanya kita harus memastikan asamnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ana anae wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Buktinya ana ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen iku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi
sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi sing Dura. Nah, Dibak itu lebih senior. Antara itu dan itu Dibak. Jadi Dibak itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos, penting sampeyan iki sono paham lah. Nek paham banget ya daerah bakat wis pokoke paham senar. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam, nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kiladahe maknane napa niku? Kalung apa jenenge niku? Pakai apa? Kalung ta napa? Iku ha, temriki hu ya. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau te sira fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu maknanya kan nggak ada kembarannya. Karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan. Karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyutekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aura dan nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani warawahu lang riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Jadi wau nggih, saya ulang lagi nggih, Nabi itu figur yang spesial. Dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong. Supaya nyolong jambu kan yo ribet. Kan yo ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Enggak harus provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya. Ya. Jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin arba'ul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi.